Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para netizen di mana saja Anda berada. Salam opini rakyat. Monumen ini dipersembahkan bagi 7 pahlawan revolusi, korban kebiadaban gerakan 30 September PKI yang mencoba mengkhianati Pancasila yang sakti. Cita-cita perjuangan kami untuk menegakkan kemurnian Pancasila tidak mungkin dipatahkan hanya dengan mengubur kami dalam sumur ini. Lubang Buaya, 1 Oktober 1965. Cerita dimulai pada tanggal 13 Januari 1965. Sekitar subuh, terjadi serangan oleh kelompok yang diduga terkait dengan Partai Komunis Indonesia atau PKI terhadap sebuah pesantren di Desa Kanigoro dekat Kediri, Jawa Timur. Serangan tersebut ditujukan untuk menggertak dan mempengaruhi para pendukung pesantren yang umumnya memiliki hubungan dekat dengan kelompok-kelompok anti-komunis dan organisasi-organisasi Islam. Dalam serangan ini, para penyerang menggunakan kekerasan untuk mencoba merebut kontrol dan menakut-nakuti masyarakat sekitar. Dua hari setelahnya, yakni pada tanggal 15 Januari 1965, PKI kembali melancarkan serangan. Kali ini menargetkan para petani di Kediri terkait sengketa lahan. Serangan ini merupakan bagian dari kampanye kekerasan lebih luas yang dilakukan oleh PKI pada saat itu. Selain di Kediri, aksi-aksi kekerasan oleh PKI juga dilaporkan terjadi di berbagai daerah lain, termasuk Indramayu, Boyolali, dan Klaten. Serangan-serangan ini umumnya melibatkan kekerasan fisik terhadap individu ataupun kelompok yang dianggap sebagai musuh politik PKI atau mereka yang menolak ideologi komunis. Pada bulan Desember 1964, sebuah dokumen yang diduga berisi rencana kudeta oleh PKI terungkap dan menyebabkan ketegangan politik di Indonesia. Dokumen ini dianggap sebagai bukti adanya niat PKI untuk mengambil alih kekuasaan secara paksa. Namun, PKI dengan tegas membantah keaslian dokumen tersebut dan menuduh lawan politiknya, terutama kelompok-kelompok yang menentang ideologi komunis, telah menyebarkan fitnah dan propaganda untuk merusak reputasi mereka. Pada bulan Februari 1965, PKI memang melakukan sejumlah langkah strategis dalam upaya mencapai tujuannya, termasuk pembentukan biro khusus. Biro khusus ini didirikan untuk merancang dan melaksanakan strategi yang terkait dengan gerakan 30 September yang direncanakan, serta untuk menangani berbagai masalah internal dan eksternal yang dihadapi PKI. Biro ini berfungsi sebagai alat strategis penting dalam persiapan PKI menghadapi konflik politik yang semakin memanas di tahun 1965. Salah satu tuntutan PKI adalah pembentukan Angkatan Kelima, yaitu unit militer baru yang terdiri dari buruh tani yang dipersenjatai. Ide ini diusulkan sebagai bagian dari strategi PKI untuk memperkuat basis kekuatan mereka dengan melibatkan massa tani secara langsung dalam struktur militer. Namun, usulan ini hanya mendapatkan dukungan dari Ahmad Dhani selaku pimpinan Angkatan Udara saat itu. Sementara, Letnan Jenderal Ahmad Yani selaku Panglima Angkatan Darat menolak keras usulan tersebut. Penolakan ini menambah ketegangan antara PKI dan Angkatan Darat. PKI meyakini bahwa pimpinan Angkatan Darat, khususnya Letnan Jenderal Ahmad Yani, adalah musuh utama mereka karena tidak mendukung tuntutan-tuntutan PKI dan seringkali bersikap menentang. Hal ini memperburuk situasi dan memicu munculnya isu mengenai adanya Dewan Jenderal. Sebuah dugaan bahwa ada kelompok jenderal di Angkatan Darat yang berkomplot melawan PKI dan mendukung tindakan-tindakan anti-komunis. Pada tanggal 1 Agustus 1965, Presiden Soekarno terlihat sakit parah di kediamannya, Istana Bogor. Dalam situasi ini, tim dokter dari Cina dipanggil untuk merawatnya. Setelah pengobatan selesai, D.N. Aidit selaku pemimpin PKI saat itu bertanya kepada Profesor Hu, salah satu dokter dari Cina, mengenai kondisi kesehatan Bung Karno. Profesor Hu mengungkapkan bahwa kesehatan Bung Karno sangat kritis dengan dua kemungkinan terburuk, yaitu ia bisa mengalami kelumpuhan atau bahkan meninggal dunia. Kondisi kesehatan Bung Karno yang memburuk menambah ketegangan politik di Indonesia, terutama karena situasi politik yang sudah tidak stabil menjelang peristiwa G30 SPKI.
Selain itu, sejak awal tahun 1960-an, kondisi ekonomi Indonesia juga sedang mengalami kemunduran yang signifikan yang dipicu oleh sejumlah faktor, termasuk konfrontasi dengan Malaysia dan perjuangan untuk merebut Iran Barat dari Belanda. Konfrontasi ini dan upaya perebutan Iran Barat menyedot anggaran negara secara besar-besaran yang mengakibatkan pengeluaran untuk kepentingan non-ekonomi dan mengguncang stabilitas perekonomian. Akibatnya, situasi ekonomi semakin memburuk dan dampaknya dirasakan di seluruh negeri. Di pinggiran Jakarta, banyak rakyat yang mengalami kelaparan karena kesulitan dalam mendapatkan bahan makanan dan bahan bakar minyak. Krisis ini juga menyebabkan inflasi tinggi, kekurangan barang-barang pokok, dan peningkatan kemiskinan yang berburuk ketidakstabilan sosial yang sudah ada. Scene berpindah ke wilayah Lubang Buaya, dekat Bandara Halim, di mana kader-kader PKI, baik laki-laki maupun perempuan, sedang menjalani pelatihan militer untuk membentuk Angkatan Kelima. Angkatan Kelima ini direncanakan sebagai unit militer baru yang melibatkan buruh tani dan massa pendukung PKI untuk memperkuat kekuatan mereka. Dalam suasana latihan tersebut, Mayor Siono yang merupakan Komandan Resimen Pasukan Pertahanan Pangkalan Halim datang untuk memantau kegiatan latihan. Latihan di Lubang Buaya ini merupakan bagian dari persiapan PKI untuk melancarkan gerakan 30 September yang telah direncanakan. Pelatihan ini tidak hanya mencakup pelatihan militer, tetapi juga upaya untuk menyiapkan kekuatan politik dan sosial yang dapat mendukung ambisi PKI dalam merebut kekuasaan. Pada tanggal 8 hingga 12 Agustus 1965, di rumahnya, Aidit mengadakan diskusi dengan rekannya, Syam Kamaruzzaman, mengenai isu Dewan Jenderal yang telah mereka sebarkan di masyarakat. Dalam diskusi tersebut, Aidit meminta agar isu tersebut terus digencarkan untuk memperluas pengaruhnya dan semakin banyak orang yang mempercayainya. Syam, yang saat itu menjabat sebagai Ketua Biro Khusus PKI bersama Aidit, meyakini bahwa pada tanggal 5 Oktober 1965, saat peringatan Hari Angkatan Bersenjata, Angkatan Darat akan melakukan kudeta. Mereka berencana untuk mendahului potensi kudeta tersebut dengan melakukan tindakan lebih dulu. Dalam kerangka rencana ini, Aidit meminta Syam untuk menghubungi para perwira yang berpihak pada PKI guna memastikan dukungan mereka dalam aksi yang direncanakan. Pada tanggal 14 Agustus 1965, DN Aidit, Wahyu, dan Poco berkumpul di rumah Syam Kamaruzzaman untuk membahas rencana gerakan 30 September. Dalam pertemuan itu, Syam menyampaikan 3 poin penting terkait rencananya. Pertama, gerakan harus dilakukan secara militer dan tertutup. Artinya, rencana tersebut harus dilaksanakan dengan pendekatan militer dan dengan kerahasiaan tinggi untuk menghindari deteksi dan kontratindakan dari pihak lawan. Kedua, target utama adalah para jenderal yang tergabung dalam Dewan Jenderal. Mereka menilai Dewan Jenderal sebagai ancaman utama dan musuh yang harus diatasi untuk melancarkan gerakan mereka. Ketiga, menguasai instalasi vital. Mereka harus mampu menguasai fasilitas penting seperti Telkom, Radio Republik Indonesia, kereta api, dan instalasi penting lainnya untuk mengamankan dan mengontrol komunikasi serta logistik selama pelaksanaan gerakan. Selain itu, mereka sepakat untuk mengajukan 3 calon pemimpin gerakan. Pertama, Letnan Kolonel Untung, Komandan Batalion dari Resimen Cakrabirawa. Kedua, Kolonel Infanteri Latif dari Kodam 5 Jakarta. Ketiga, Mayor Siono, Komandan Resimen Pasukan Pertahanan Pangkalan Halim. Pemilihan calon pemimpin ini adalah langkah strategis untuk memastikan bahwa mereka memiliki komando yang dapat dipercaya dalam pelaksanaan gerakan 30 September kelak. Pada tanggal 17 Agustus 1965, Bung Karno tetap memberikan pidato peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia di Istana Negara, meskipun saat itu dalam kondisi sakit. Pada tanggal 28 Agustus 1965, PKI mulai mengadakan rapat khusus yang membahas isu Dewan Jenderal. Saya yakin semua yang hadir di sini pasti memahami bahwa ada saat-saat berpikir, ada saat-saat berbicara, dan ada saat-saat bertindak. Hari ini, saya harus mengatakan bahwa hari-hari besok adalah hari-hari tindakan. Sudah tentu sumber info Dewan Jenderal tidak hanya satu. Tapi saya kira Badan Pusat Intelijen BPI harus dapat dipercaya. Sebab kalau tidak berarti kita tidak punya lagi badan yang bisa dipercaya. Saya minta kawan-kawan bisa menahan diri supaya jangan serba ingin tahu. Ini semua demi keadaan darurat kelak bila terjadi sesuatu di luar rencana kita. Secara umum saya berani menyatakan bahwa pengaruh partai di kalangan angkatan bersenjata umumnya dicerminkan oleh kekuatan partai di daerah itu. Jadi pengaruh kita di Jawa adalah baik, kecuali di daerah Jakarta Raya, dan yang terbaik adalah di Jawa Tengah. Ada faktor yang menguntungkan kita, karena ada ketidakkompakan di kalangan Dewan Jenderal, yaitu antara Nasution dan Yani
tentang waktu pelaksanaan perebutan kekuasaan. Kunci kemenangan adalah Jawa. Siapa bisa menguasai Jawa, itulah yang menang. Jawa adalah kunci. Selanjutnya, pada tanggal 6, 9, 13, dan 19 September 1965, PKI mengadakan serangkaian rapat di rumah Kolonel Latif. Beberapa tokoh yang hadir dalam rapat tersebut ialah Letnan Kolonel Untung, Syam Kamaruzzaman, Suyono, Supono, Wahyudi, dan Mayor Agus Sigit. Rapat-rapat ini membahas rencana terkait Dewan Jenderal dan langkah-langkah yang akan diambil jika Bung Karno wafat. Setelah diskusi panjang, Letnan Kolonel Untung lalu ditunjuk sebagai pemimpin gerakan 30 September. Pada tanggal 21, 23, 26, dan 27 September 1965, PKI kembali mengadakan rapat di rumah Syam Kamaruzzaman. Dalam rapat-rapat ini diputuskan bahwa target penculikan adalah 7 orang jenderal, yaitu Jenderal Nasution, Jenderal Ahmad Yani, Jenderal Suprapto, Jenderal Parman, Jenderal Haryono, Jenderal Panjaitan, dan Jenderal Sutoyo. Operasi penculikan tersebut dibagi menjadi 3 komando. Pertama, Komando Penculikan dan Penyergapan, dikenal dengan nama Pasukan Pasupati, yang dipimpin oleh Letnan 1 Dul Arif dengan tugas menculik para jenderal baik dalam keadaan hidup maupun mati. Kedua, Komando Penguasaan Kota, dikenal dengan nama Pasukan Bima Sakti, yang dipimpin oleh Kapten Suradi dan bertugas menguasai area kota. Ketiga, Komando Basis, dikenal dengan nama Pasukan Gatut Kaca. Apa pendapat Anda? Silahkan ditulis di kolom komentar. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Salam hormat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.